Salam semua Sumbo Trader dimanapun kalian berada. Salam profit buat kalian semua yang masih setia menantikan video-video dari Sumbo Trader. Kali ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya ya. Sekarang ini kita udah mau masuk episode yang keempat. Dimana target kita hari ini adalah $15 ya. Coba saya akan buka dulu. Target kita kan ini kita udah masuk hari keempat ya di sini. Target kita $15 ya. Ini udah terlewati. Ini adalah saldo yang terakhir ya. Saldo terakhir itu 13,25. 13,25 berarti target kita sekarang ini $15 ya. Kita akan cari market lagi dengan pakai strategi yang sama ya, strategi RSI 5 ya. Tetap ikut ya, jangan lupa subscribe dulu channel kita ini sebelum kita lanjutkan lagi, biar saya lebih semangat lagi bikin video dan menunjukkan kepada teman-teman semua adalah profit konsisten. Sekali lagi saya tekankan adalah di sini teman-teman jangan melihat angka ya. Kalau teman-teman itu mau profit konsisten, teman-teman itu jangan melihat angka. Karena kalau melihat angka profitnya gede, $1.000, $2.000 sampai ratusan ribu dolar, yang bermain adalah emosi teman-teman. Sementara untuk mendapatkan profit konsisten itu adalah hal yang kita lihat. Pertama itu psikologi, yang kedua money management, baru yang ketiga teknikal. Ada 3 hal ya. Nah, psikologi bisa teman-teman bisa kuasai, jangan bermain perasaan. Anggap ini uang ini hanya sebatas angka. Kalau teman-teman berpandangan seperti itu, maka teman-teman itu akan bisa mengatur money management dengan baik dan benar. Kalau misalkan karena pengen cepat-cepat kaya, akhirnya teman-teman kejebak semua sama YouTuber-YouTuber di luar sana yang hanya pamer-pamer saldo gede, tapi dia nggak kasih strategi yang benar-benar bisa dipraktekkan. Cara mendapatkannya bagaimana biar konsisten, mereka tidak ngejelasin. Makanya saya buat channel ini supaya teman-teman tetap emosinya terjaga, manajemennya ada, lalu konsisten. Makanya tujuan kita bikin dulu dari $10 jadi Rp1.000.000 atau $70 nantinya. Supaya apa? Kalau misalkan nanti udah mencapai 1 juta setelah 20 episode ya nggak apa-apa kita naikkan dari $100 jadi misalkan anggaplah $1.000, $1.000 bisa $10.000, itu bisa. Pokoknya konsisten dulu mulai dari hal kecil sampai teman-teman bisa mencapai hal yang besar. Oke, terima kasih. Kita akan coba posisi 1 atau 2 kali ya. Habis itu udah selesai episode keempat ini. Setelah yang pertama di tren 1 menit, lihat dulu tren market ke arah mana. Nah, ini jelas banget ya. Di 1 menit ini marketnya itu sedang menuju ke bawah ya. Trennya itu sedang downtrend. Artinya kalau downtrend kita mencari apa? Fokus mencari apa teman-teman? Kalau downtrend, fokus mencari resist di time frame 15 detik. Time frame 15 detik turun saat membentuk resist. Nah, ini trennya sedang naik. Oke, mari kita ubah ke time frame 15 detik ya. Nah, ini dia. Kita tunggu aja di supportnya di mana? Supportnya di sini. Nah, saat dia nanti menyentuh di sini, di closing harganya itu tidak melewati support, dia akan ke atas gitu. Kita lihat lagi ya, sampai 1 menit. Oke.
Masih ada 15 detik, 17 detik lagi ya di timer 15 detik ya. Nah, saat dia closing harganya itu tidak menembus support kan di sini, maka dia akan ke atas. 2 1 ke atas ya. Soalnya ini kan supportnya itu di sini nih. Area sini. Tidak tembus ke support sebelumnya. Support sebelumnya kan di sini. Maka karena dia nggak tembus, maka dia akan lanjut terus ke atas gitu, bro. Gitu ya. Gitu dia kita lihat di closing harganya kan di sini dia di angka di sini. Tidak menembus, jadi dia akan ke atas gitu. Kita akan melihat lagi time frame 1 menit ya. Posisi sekarang masih ada 14 detik lagi. Kalau misalkan loss, kita akan kompensasi satu kali ya. Berapa? 2,5. Oke. Sabar lagi ya. Tidak apa-apa kalau satu kali kompensasi, habis itu lanjut lagi yang kedua ya. Kita coba ngelihat dulu. Oke. Time frame 15 detik. Apakah dia menembus support? Support sebelumnya kan di sini dia. Tidak menembus support sebelumnya di sini. Sini ya. Pas di garis warna biru. Kalau dia menembus, nanti jangan open posisi, kita harus menunggu dulu. Coba ganti yang lain. Time frame 1 menit. Nah, di sini sedang ada terjadi sideways ya. Sideways berarti kita ubah lagi ya, cari yang lain lagi. Nah, sini kan trennya naik, habis itu turun koreksi harga ya. Kalau dia koreksi harga, itu trennya sedang ke atas kan. Oke. Trennya sedang ke atas. Maka kita lihat dulu di time frame 15 detik. Kalau misalkan dia nggak menembus support, menembus nggak? Oh, nggak menembus, menembus ya. Menembus dia, supportnya di sini. Tembus, jangan open ke atas dulu kalau tembus. Gitu bro. Jadi teman-teman kalau loss satu kali, jangan panik, tetap tenang. Trennya ini sedang tipis-tipis ya, marketnya kecil-kecil gitu candlenya. Nah, ini trennya sedang naik. Oke, trennya sedang naik. Trennya sedang naik. Kalau misalkan dia tidak menyentuh support, maka kita akan opening sesi ke atas. Nah, ini nih. Closing harganya di candle satu ini ya. Kalau nggak menembus, dia akan kemana? Ke atas. Kenapa ke atas? Karena ini di sini dia. Di sini trennya sedang ke atas, lalu ada di samping 1 menit juga terbentuk ekor di sini. Di candle hijaunya itu ada ekor. Sini ekor. Maka ini juga sebagai support dalam time frame 1 menit, supportnya untuk ke atas gitu. Makanya saya open posisikan ke atas gitu ya. Gitu, sama di time frame 15 detik juga kita melihat kalau ini nggak tembus support sebelumnya kan ada dia
di sini nih, area sini. Lalu di candle 1 menit itu ada supportnya di sini. Karena dia nggak tembus, maka dia akan ke atas gitu, bro. Sabar saja dulu. Tidak apa-apa, coba lagi. Di yang kedua ya. Coba di 6 ya. Kenapa ini terlalu ini tadi ya? Terlalu apa namanya? Agresif ya. Coba kita analisa lagi. Garis supportnya itu ada di titik mana dia di time frame 15 detik. Apakah dia membentuk support lagi? Nah, tembus nggak? Kalau nggak tembus ini, maka akan ke atas lagi dia, karena dia nggak tembus. Gitu, bro. Gitu ya. Kenapa ke atas? Karena ini dia, support sebelumnya itu kan saya pernah jelasin kan. Kalau di bawah garis putih itu udah bisa ditambahkan support. Support sebelumnya pas di garis hijau gitu. Di garis putih ini dia nggak nembus pas di closing harga di time frame 1 menit. Karena dia nggak nembus di closing harga time frame 1 menit, maka dia kan ke atas gitu. Itu adalah analisa sederhana aja yang untuk menentukan support dan resisten. Kalau teman-teman misalkan loss 1 kali, kompensasi, nggak usah panik ya, anggap ini sebatas angka-angka. Karena teman-teman, aduh gimana dong aku loss, aku panik dong, gimana dong, aduh gimana ini, aduh gimana. Nah, nggak boleh begitu ya. Kalau trading itu anggap hanya angka. Ya sudah, kalau loss kompensasi masih sanggup diterima nggak gitu. Kalau teori support dan profit ya, lah langsung capai target. 1 kali loss, 2 kali loss, ketiga kalinya langsung profit, langsung capai target ya 15. Sebenarnya nanti kalau misalkan kita punya saldo $100 untuk challenge berikutnya aja ya, dari $100 kita akan bikin jadi $1000 ya. Itu untuk open posisi yang aman itu adalah di angka maksimal 5% ya. Kalau lebih aman lagi 2% lah. Itu paling aman, karena kalau 2% bisa kita kompensasi 3 atau 4 kali lah. Tapi kalau misalkan karena ini kan open posisi minimalnya itu $1, sementara kalau saldo kita $13, artinya ini kalau kita open posisi $1 udah lewat dari 5% kan teman-teman ya. Karena lewat 5% harusnya itu 0, sekian, 0,5 atau 0,6 baru kita open posisinya awalnya di situ. Tapi ini kan di minimalnya itu hanya $1 bisanya. Jadi makanya open posisinya lebih dari 5% gitu. Makanya ini loss 2 kali, jangan sampai 3 kali gitu. Makanya saya analisa benar-benar lagi yang ketiga kali ini. Dan ya profit gitu. Kenapa profit? Karena kalau misalkan strategi RSI 5 ini kurang, bisa kita lihat di time frame 1 menit lagi strategi Sumbo Trader tanpa indikator ya. Kita gabungkan lagi dan pasti akan profit gitu. Itu ya, tadi yang open pertama $1 loss, open posisi lagi $2,5 loss. Yang ketiga ini open posisi lagi 6,25 profit, dan targetnya udah mencapai di angka ini ya. Di angka 15 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ini. Walaupun loss 2 kali, profit 1 kali, tetap capai target dengan kompensasi ya. Jadi kadang tadi yang kedua itu kan kita open posisinya agak ini ya, agresif banget marketnya di sliding di detik-detik terakhir nih. Harusnya sih, nih tipis banget nih. Harusnya sih udah analisanya udah ke atas memang, tapi di Gojek pas 1 detik terakhir. Makanya ada open sesi ketiga kita berhasil. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton. Kita akan lanjutkan lagi nanti episode yang kelima ya. Intinya kalau loss teman-teman 1 kali loss, 2 kali loss masih bisa lah, karena nggak ada trader yang
profit terus, tapi trader yang konsisten itu ada. Salam Sumbu Trader, jangan lupa komentar di bawah jika ada pertanyaan, dan juga subscribe channel Kinetic supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru supaya teman-teman bisa teredukasi dengan baik. Salam Sumbu Trader, salam profit.